Selamat siang anak-anak. Iya, Bu. Mantap, terima kasih sudah dijawab, Maureen. Baik, sehat semua. Lama kita nggak berputar-putar, ada kaitannya dari materi yang akan saya bahas ini. Kita bahas bersama-sama juga. Tapi sebelum itu, Ibu mau ulang dulu materinya. Ini KD-nya namanya dinamika rotasi. Sebentar, kalau yang namanya dinamika rotasi, berarti ada kaitannya tentang yang namanya, pertama, yaitu torka. Simbolnya seperti itu. Kemudian inersia, ya. Kemudian omega alias kecepatan sudut. 3 besaran fisika ini yang mempengaruhi momentum sudut itu seperti apa. Nah, kalau kamu bingung, mungkin kamu bisa lihat gambar yang Ibu tampilkan. Seseorang melakukan loncat indah, ya. Dan saya akan memberikan kalian kalimat motivasi seperti ini. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk bisa memulai sesuatu, tapi kamu harus kita sampai pada menganalisis hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Dan sistem pembelajarannya Ibu kemas dalam rupa PBL. Yaitu saya akan memberikan sebuah permasalahan, lalu kalian ungkapkan apa yang menjadi pemikiran kalian tentang masalah yang ada di dalam video, kemudian kalian utarakan dan kita temukan solusinya apa. Oke, sebentar ya, saya ulang lagi dari awal, kepencet sesuatu. Ya, ini orangnya melakukan apa tuh? Coba dilihat-lihat dan coba rumuskan dalam suatu pernyataan kalimat tanya lah. Dia ganti masanya menjadi yang lebih berat. Oke. Siapa yang mau coba mengungkapkan? Saya boleh, Bu. Oke, siap. Maureen, silakan, Nak. Itu kenapa pas tangannya direntangkan, kursinya itu berputar lebih lambat? Oke, kenapa? Apa manfaatnya yang melambatkan atau apa yang menjadi efek kenapa bisa melambat? Apakah yang lain ada pendapat yang berbeda dari gambar atau video tadi? Nggak ada? Oke, yakin kalian berdiskusi paling maksimal 15 menit. Kalau bisa sudah melaksanakan semuanya atau terisi semuanya. Dan tolong Nelson, Jovan, dan Ben bantu Ibu untuk present. Artinya share screen ya, jangan sampai off cam semua. Nanti apa yang saya bisa lihat? Kalian udah kerjain bagian mananya? Hitung yang sudah saya buka. Silahkan berdiskusi. Monggo masuk ke kelompoknya. Good luck ya. Kita ini modulnya. Kalau modulnya kecil, di apa ya maksudnya? Bisa di zoom? Iya, di sini ya. Ya. Oke. Soalnya kecil kan? Ya, Bu. Semangat sih modul. Nah, apa tuh? Di zoom bisa kan di bagian kiri bawah? Kiri itu kanan. Nah, ya coba cari apa tuh? Tuh, ya di atas ingat pesan mama. Nah itu adalah perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut. Harus ngomong kecepatan sudut. Oke, kecepatan sudut. Nah, tadi udah. Perlu kita panjangin nggak? Maksudnya panjangin? Mau dia gimana? Dijelasin delta P-nya itu gimana? Atau gitu aja? P itu momentum maksudnya kan? Ya. Udah gitu aja berarti. Gini aja kali ya. Terus pada sekalikan dengan kedua ruas. Okay. You can see my tie flying up. So, ice skaters use this principle. Ini share screen ya. Ya. Apakah sudah terlihat? Coming soon. Oke, sudah. Oh, udah. Oke. Jadi setelah diskusi kami tadi untuk yang bagian A ya terutama ya. Jadi untuk soal pertama nih, menurut kalian dari kedua roda di atas manakah yang memiliki momen inersia? Jadi kalau karena kita dasarkan dari rumus menggunakan I sama dengan mv kuadrat dengan nilai R yang lebih besar, berarti harusnya roda truk memiliki momen inersia yang lebih besar seperti itu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, jika kedua roda sedang berputar pada porosnya, mana yang lebih susah untuk dihentikan? Kalau kita menggunakan logika juga harusnya roda truk lebih susah untuk dihentikan walaupun dengan kecepatan yang sama seperti itu. Untuk soal selanjutnya, berdasarkan kegiatan A dan B, manakah momentum sudut dari kedua yang roda yang lebih besar? Kami berpendapat di sini setelah diskusi roda truk yang lebih besar. Kemudian ini untuk soal yang ini ada perbedaan di antara kecepatan sudutnya. Yang pertama ada yang roda A, kecepatan sudutnya hanya omega 1 omega W aja. Kalau yang roda B 2 omega. Hasilnya yang untuk pertanyaan selanjutnya, manakah yang lebih susah dihentikan? Kami berpendapat di sini juga roda B, karena roda B lebih cepat, otomatis kita membutuhkan daya atau gaya lebih atau effort lebih, usaha lebih untuk menghentikan roda B tersebut. Kemudian momentum sudut yang lebih besar antara yang kami telah dapatkan di grup. Jadi rumus momentum sudut itu kan sama dengan L sama dengan momen inersia dikalikan dengan kecepatan sudut. Jadi yang mempengaruhi momentum sudut ada dua, yaitu momen inersia dan juga kecepatan sudut seperti itu. Kemudian momentum sudut dapat disimpulkan seperti yang kita lihat di modul tadi. Momentum sudut disimbolkan sebagai L dengan rumus I kali omega atau kecepatan sudut seperti itu. Momentum sudut kami juga tadi sempat baca modulnya, dibilangnya itu momentum sudut mengikuti arah dari kecepatan sudut, tapi harus disesuaikan dengan bagian A dari kami. Terima kasih. Oke. Ada yang mau menyanggah kelompok lain? Atau ada yang bingung gitu? Aman? Reaction gitu kalau aman? Aman, mantap. Nah, tadi kelompok kami itu udah menonton video ini.
Terus berdasarkan rumus yang tadi Nelson bahas juga, kita lihat juga kalau saat tangan direntangkan momen sudut pun menjadi lebih besar karena kan R lebih besar. Terus kecepatan sudutnya pun lebih kecil karena dia makin cepat kan tadi. Terus saat tangan Semua sudah terjawab sebetulnya. Tapi tugas saya lah untuk memperkuat pemahaman kita lagi. Jangan sampai nanti kalian kebingungan berkaitan dengan hal-hal yang akan saya sharekan. Oke, saya coba share screen. Kira-kira kelihatan nggak? Apa nih? Ini dia. Nih kelihatan? Sudah Bu, sudah. Sudah ya? Sinyal saya tiba-tiba bermasalah, unstable. Tuh, modalnya tentang momentum sudut. Saya lama di sini, biarin deh, biar ngerti semua. Jadi momentum sudut, ciri khasnya bisa dimiliki oleh semua benda yang berotasi. Ya, kalau benda berotasi pasti memiliki momentum sudut, tinggal besar kecilnya tergantung daripada R-nya, daripada omeganya, daripada I-nya, kayak gitu. Ya, makanya tadi saya pilih antara ban truk sama ban sedan gitu. Inersianya mana yang lebih besar, ban truk apa ban sedan? Ya jelas lah, ban truk karena R-nya aja beda gitu ya. Ini ban truk, ini ban sedan. Ya, hati-hati aja. Makanya kalau kamu berkendara di tol, lihat aja yang namanya truk nggak bisa dia kecepatannya tinggi. Alasannya kalau dia tinggi terus dia hilang kendali, waduh, mobil lain yang kesenggol gitu kan. Kasihan gitu kan. Makanya dia benar-benar kecepatannya stabil cuman sekian kilometer per jam atau adanya di jalur paling kiri karena itu yang paling lambat. Kalau mau melaju kan paling kanan kan, seperti itu. Ya, kalau sport car ngapain dia bikinnya mobilnya seperti itu ya, karena dia ingin melaju momentum sudut kan equal, ya kan, sama. Ngerti nggak? Nyambung sama saya udah pelan-pelan. Kalau ngerti ngangguk mungkin paham ya. Yes, gimana? Slide-nya nggak jalan gitu. Oh, serius kamu? Saya tidak baca. Tapi tadi jalan nggak? Enggak, dari yang PPT udah nggak jalan. Bu. Ya, nggak disampaikan. Tadi udah ibu kayaknya lagi nulis-nulis coret-coret ya, cuma coretannya nggak ada. Atau biar tadi diomongin. Habis Saya- aku nggak enak motong di tengah-tengah. Oke, ini sekarang kelihatan. Nggak ada. Ah. Sayang sekali tidak masuk rekaman saya. Ini kelihatan. Kelihatan. Ngangguk gak tuh kelihatan? Iya Bu. Iya. Kelihatan. Sedih saya sudah dari tadi ngomong nggak ada yang komen. Nggak apa-apa kali nak ngomong aja kalau misalnya nggak kelihatan tadi. Saya ulang lagi dong. Ya udah nggak apa-apa. L sedan gitu ya. Kenapa harus berbeda silinder ya? Tujuannya pasti buat safety dan untuk kemungkinan dia dilokasikan juga harus jelas seperti itu ya. Momentum sudutnya juga harus kelihatan lah seperti apa supaya gampang dihentikan. Gitu. Oke, saya next. Ini kelihatan kah sekarang? Ngangguk? Mantap. Oke, torsi ya itu adalah laju perubahan momentum. Laju perubahan momentum biasanya dituliskan sebagai delta L per delta T ini yang saya udah lingkar-lingkarin ya. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara torsi dengan delta L itu linier, otomatis arahnya daripada L yang tadi pakai ibu jari juga sama dengan arah dari torsi. Ya, jadi sekarang ibu jari bisa menentukan arah torsi dan juga arah momentum sudut seperti itu. Ya, hubungannya adalah seperti ini. Dan tolong ini menjadi. Nah, sekarang tentang hukum kekekalan momentum sudut. Syaratnya, ingat ya, harus ada syarat, Nak. Syarat supaya bisa terjadi hukum kekekalan momentum sudut yakni adalah tidak ada torsi eksternal yang bekerja, atau saya bilang sama dengan nol aja ya, yang bekerja pada benda. Kalau tidak ada torsi eksternal artinya apa? Kamu udah punya nih kayak piringan hitam kan lagi berputar tuh, ya kan? Kalau DJ kan ditambahin pikiu gitu kan. Nah, itu torsi eksternal dari kalian, ya kan? Kalau misalnya di piringan hitam tuh sengaja dibuat tambahan torsi supaya mengeluarkan bunyi yang enak. Nah, kalau misalnya hukum kekekalan momentum tidak boleh seperti itu, tidak boleh ada tambahan torsi kepada benda. Nah, kalau torsinya sama dengan 0, kita ingat lagi yang tadi saya bilang menjadi roh daripada pembelajaran kita, maka delta L per delta T ini menjadi seperti apa? 0 sama dengan delta L per delta T. Berarti dengan kata lain, tidak ada perubahan momentum. Benar nggak, Nak? Benar nggak sih? Masuk akal ya? Jadi kalau torsinya 0, berarti delta L-nya juga 0. Nah, karena tidak ada perubahan momentum, saya tanya, momen inersia yang pertama ketika menutup atau momen inersia yang kedua ketika membuka yang lebih besar? Kalau lupa, momen inersia itu mR kuadrat kan, Nak? Jadi mana nih yang lebih besar, Nak? Ayo, Morin. Kalau dibuka yang direntangkan, Mantap, berarti I2 lebih besar daripada I1. Otomatis hubungannya I sama omega, Morin. Mana yang lebih lambat, Nak? yang inersia 2 akan direntangkan. Mantap. Jadi kenapa dia harus menutup dan membuka itu? Dan kenapa bisa lebih lambat dan lebih cepat? Kejawab dong, Morin. Jelas ya? Nyambung ya? Ya. Gampang kan? Pertanyaannya gampang kan? Dan kamu bisa jawab sendiri. Good. Gitu kan? Keren. Nah, bergerak nggak tuh? Belum ya? Coba, bergerak nggak? Oke, bergerak. Sip. Bergerak Amati dulu nih orangnya ngapain. Puter sana, puter sini gitu. Sip. Dah, otomatis aja dia bisa berputar. Ada nggak yang bisa sebutkan apa nih yang menjadi faktor yang mempengaruhi
orang ini bisa berputar tanpa diputerin orang atau dia muterin diri sendiri. Nah, silahkan yuk. Ada? Perubahan momentum Oh, siapa nih? Theodore. Gimana, Nak? karena adanya perubahan momentum tadi. Oke, analisisnya gimana tuh? Sesuai dengan rumus yang tadi, kalau torsi itu kan sama dengan perubahan momentum bagi dengan perubahan waktu delta T. Oke, terus torsi itu sama dengan perubahan momentum per ini. Kemudian, kok bisa berputar, Nak? Lihatnya dari mana? Karena kamu melihatnya seperti itu ya? Kamu cuma menganggap adanya perubahan momentum sehingga orang tersebut bisa bergerak, gitu ya? Iya, Bu. Oke, baik. Ibu mau acungin jempol. Ini jawabannya benar, ya kan? Terima kasih. Berarti ngerti artinya bahwa yang menyebabkan orang itu bisa bergerak karena ada perubahan momentum. Pertama-tama kamu coba lihat dulu. Awalnya kan geraknya vertikal tuh rodanya. Pakai kaidah tangan kanan ya. 4 jarinya ngadep ke kita kan. 4 jarinya ngadep ke kita, Glenn. Ke kita, Glenn. Ke muka kita, Glenn. Ayo, Glenn. Nah, tanganmu kemana, Glenn, sekarang? Jempol. Ayo, Glenn. Jawab, Glenn. Ayo, tangannya kemana nih? Tangan jempolnya kemana sekarang? Ke Samping, Bu. sampingnya mana? Kanan, kiri, jelas. Berarti saya kanan, Bu. Kalau pegang Kanan, kanan. Good, ya kan? Tadinya momentum kita salah. Bentar ya. Oke. Tadinya kan dia vertikal begini kan, Nak? Ya kan? Andai kata beginilah ya, putaran daripada 4 jari kita, lalu L-nya ke sana. Lalu orang tersebut masih stuck, diem aja gitu kan. Terus dia ganti. Itu sama dengan arahnya, sama dengan torsi. Kalau arah torsinya ke atas, maka itu orang berputarnya ke berlawanan jarum jam atau searah jarum jam. Nah, coba lihat. Kalau tangan jempolnya ke atas, maka orangnya berputarnya searah jarum jam apa berlawanan jarum jam? Coba Glenn. Berlawanan, Bu. Oke, good. Makanya dia ketika putar begini, dia malah geraknya ke sana. Gitu. Ya. Kalau misalnya dibalik, maka geraknya searah jarum jam. Semoga ngerti ya jawabannya ya. Ya, memang itu tandanya kenapa kita harus belajar tentang ini. Dan soal hotsnya ini bisa dijawab walaupun cuma berkaitan dengan rumus. Good job. Itu aja dari saya. Sebagai penutup, ya, intinya belajar tentang momentum sudut, kamu belajar lagi tentang inersia, omega, dan juga torsi, dan tolong arah-arahnya jangan sampai salah. Ini namanya praktikum sederhana versi melihat literasi digital gitu ya. Tapi kalau kamu mau lihat orang kenapa bisa berputar spinnya kenceng banget dan kenapa begitu, itu berarti berkaitan dengan momen inersia bendanya. Supaya dia bisa spin lebih cepat. Intinya begitu aja. Baik, kurang lebihnya mohon maaf tentang pelajaran kita kali ini. Kalau ada yang masih bingung boleh bertanya. Kalau nggak ada, saya stop sharing. Ada yang mau tanya? Aman? Ngangguk semua kalau ngerti? Aman, sip, mantap. Saya stop sharing. Itu aja dari saya. Good job. Nah, thank you so much buat pelajaran hari ini.